Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'du. Saudaraku seiman yang berbahagia, pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta Allah kepada manusia luar biasa. Rahman dan rahimnya Allah kepada manusia luar biasa. Hanya sering terjadi manusia sering ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia sering kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terkirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia pilihan, seorang manusia yang cinta kepada umatnya, seorang manusia yang selalu mengkhawatirkan kepada kita. Tetapi sayang, sering terjadi kita yang mengaku sebagai umatnya tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita tidak cinta kepada Rasul adalah kita sering meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku semuanya, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu tanya sama Rasulullah, "Ya Rasul, amalan apa yang apabila aku amalkan Allah cinta kepada saya dan manusia juga cinta kepada saya?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas." Zuhudlah kepada dunia, Allah cinta kepada engkau. Dan zuhudlah kepada apa yang di tangan manusia, maka manusia akan cinta kepada engkau. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus zuhud kepada dunia. Kalau kita ingin dicintai oleh makhluk, kita zuhud terhadap apa yang ada pada makhluk. Zuhud ini bukan berarti nggak punya harta. Zuhud bukan berarti nggak kerja, tapi zuhud adalah mementingkan akhirat daripada dunia. Para sahabat adalah generasi yang hebat, generasi yang mulia, generasi yang penuh dengan kebaikan. Tapi lihat bagaimana kaum muhajirin ahli dalam perdagangan. Abdurrahman bin Auf seorang pedagang ulung, Utsman bin Affan seorang saudagar ulung. Dan mereka ini kalau sodako luar biasa, 1000 kuda, 1000 unta itu hal yang biasa. Ini menunjukkan betapa para sahabat adalah manusia yang zuhud, tetapi para sahabat itu tetap bekerja dan punya kekayaan. Bahkan Allah menggambarkan bagaimana kehebatan sahabat Nabi ini, bagaimana zuhudnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menggambarkan rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tatakallabu fil qulub wal absar. Laki-laki yang tidak dilalaikan dengan perniagaan, dengan jual beli, dari zikir kepada Allah, dari mendirikan salat, dari menunaikan zakat. Yakhafuna yawman tatakallabu fil qulub wal absar. Mereka takut pada hari di mana mata dan hati bergetar, mata dan hati bergejolak, yaitu pada hari kiamat. Saudara-saudaraku yang saya cintai, zuhud memang sudah banyak ditinggalkan oleh manusia saat ini. Banyak orang sekarang ini berlomba-lomba mencari harta yang sebanyak-banyaknya. Banyak orang saat ini rakus dengan harta, pangkat, jabatan, sehingga zuhud hampir ditinggalkan oleh semua manusia. Padahal kalau kita ingin mendapatkan cinta dari Allah, zuhudlah kepada dunia. Padahal kalau kita ingin dicintai oleh makhluk, zuhudlah kepada dunia, apa yang ada di tangan makhluk. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, lalu apa efek ketika manusia itu meninggalkan zuhud kepada dunia? Pertama, Allah gak cinta lagi kepadanya. Ketika manusia rakus kepada dunia, Allah gak cinta kepadanya. Kenapa demikian? Kalau orang sudah cinta kepada dunia meninggalkan zuhud,
maka biasanya malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah orang nggak mau beribadah kepada Allah, maka Allah nggak demen sama dia. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika orang meninggalkan zuhud, maka manusia benci kepadanya. Saudaraku semuanya, sekarang ini kan zamannya orang pengen pangkat jabatan. Ketika acara pemilihan dia berjanji, mengobrol janji untuk mensejahterakan rakyat. Tapi setelah jadi, bukan memberikan kesejahteraan kepada rakyat, bahkan makan uang rakyat. Apa yang terjadi? Manusia benci kepadanya. Rakyat benci kepadanya. Sehingga ketika manusia itu meninggalkan zuhud, manusia benci kepadanya. Yang ketiga, ketika manusia itu meninggalkan zuhud, maka yang ada adalah kemunduran, kekalahan terhadap musuh. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW, "Idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum agnabal baqari wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Ketika engkau berjual beli dengan riba, sibuk dengan binatang ternak, sibuk dengan tanaman, kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Orang yang sudah sibuk dengan riba, sibuk dengan binatang, sibuk dengan tanaman, maka efeknya apa? Terdapat dalam hatinya cinta kepada dunia yang berlebihan. Kalau orang sudah cinta kepada dunia, maka tidak mau berjihad dengan hartanya. Merasa harta adalah hak miliknya, hasil kerjanya. Yang kedua efeknya, dia tidak akan dia akan pasti meninggalkan jihad dengan senjata. Kenapa? Takut mati dia. Takut meninggalkan harta yang dikumpulkan, sehingga tidak mau berjihad. Kalau umat Islam sudah nggak mau berjihad dengan harta dan jiwanya, dengan harta dan nyawanya, maka yang ada adalah kehancuran. Musuh akan memporak-porandakan kita. Musuh akan menginjak-injak kita, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan kita di hadapan musuh sampai kita kembali kepada agama Allah. Saudara-saudaraku semuanya, ini bahaya zuhud. Dan pada tahun 3 Hijriah ini pelajaran berharga, di mana ada sebagian sahabat yang tertarik dengan rampasan perang. Akhirnya musuh berhasil menyerang mereka. Padahal Rasulullah sudah menginstruksikan, jangan turun sebelum aku perintahkan. Tapi belum ada perintah, Rasulullah sudah turun karena tergiur dengan harta rampasan musuh. Pada tahun 1114 sampai 1115 terjadi perang Balatus Syuhada atau Bilatus Syuhada di Prancis yang dipimpin oleh Abdurrahman Al-Ghafiki. Perang demi perang dimenangkan umat Islam. Tapi apa yang terjadi? Pasukan Prancis yang dipimpin oleh Charles Martel itu menyerang harta rampasan dari kaum muslimin yang begitu menumpuk. Akhirnya ketika musuh menyerang harta rampasan, ada pasukan Islam berteriak bahwa musuh mencuri, musuh merampas harta rampasan. Dan sebagian kaum muslimin yang sedang berperang menghadapi musuh berlari mengejar harta yang dirampas oleh musuh. Apa yang terjadi? Akhirnya kekalahan telak dan Abdurrahman Al-Ghafiki dipanah. Akhirnya beliau syahid insyaallah, dan kaum muslimin kocar kacir. Kenapa terjadi? Karena kaum muslimin meninggalkan zuhud pada waktu itu. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.